Halo, kita ketemu lagi dengan saya Nurike. Di video kali ini kita akan coba untuk menyelesaikan contoh soal periodic review methods, yaitu salah satu pendekatan dalam penentuan jumlah pesanan. Namun yang kita tentukan pertama kali adalah interval atau jarak antar pesannya. Baru nanti bisa kita tentukan key atau jumlah pemesanan. Semoga video ini bisa bermanfaat. Periodic review methods merupakan metode untuk mengantisipasi ketidakpastian demand dengan melakukan pemesanan dalam jumlah yang bervariasi, namun pada interval waktu yang tetap. Ini merupakan contoh dari grafik periodic review methods. Terlihat di sini, ini ada P atau T atau periode pesan, dikenal juga dengan istilah time between order. T1 ini akan sama nilainya dengan T2. Akan sama juga nilainya dengan T3 karena kita melakukan pemesanan dalam interval waktu yang sama dan seterusnya. Di sini terlihat inventory behavior bahwa dilakukan pemakaian min demand ya, pemakaian barang sampai di titik tertentu dilakukan pemesanan. Akhirnya dia penuh lagi ke suatu titik tertentu. Nah, ini adalah jumlah pemesanan pertamanya, Q1. Ini adalah Q2. Q1 dan Q2 jumlahnya berbeda. Q3 juga berbeda dengan Q1 dan Q2. Q4 nilainya berbeda lagi. Nah, ini yang disebut bahwa dalam periodic review methods dilakukan pemesanan dalam jumlah yang berbeda-beda. Ini adalah Q5. Ada dua pertanyaan yang dijawab pada periodic review methods. Yang pertama adalah lama time between order atau periode pesan. Berapa lamakah ini? Dapat kita hitung dengan membagi antara key dari perhitungan EOQ basic dengan D, yaitu demand rata-rata. Setelah kita peroleh TBO atau T, kita bisa tentukan berapa seharusnya target stock level. Ini adalah target stock level. Target stock level. Batas paling banyak kita pengen adanya persediaan. TBO ini, target stock level ini kita peroleh dengan cara menjumlahkan antara rata-rata demand selama T, periode pesan ditambah lead time, dijumlahkan dengan safety stock. Kita asumsikan bahwa lead time akan bersifat tetap, demand-nya fluktuatif. Sehingga rumus yang digunakan adalah ini. Maka rumus total untuk target stock level adalah demand rata-rata dikali lamanya periode pesan ditambah lead time ditambah dengan Z ini adalah nilai inverse dari service level dikali dengan standar deviasi dikali dengan akar lamanya periode pesan ditambah dengan lead time. Kita ketahui kedua ini, maka kita akan mampu menentukan key yang berbeda-beda tadi. Key adalah target stock level nomor 2, kita kurang dengan jumlah persediaan kita pada saat melakukan pemesanan. Dikurang lagi dengan stock on order. Adakah kita menunggu pesanan yang akan tiba? Apakah saat ini ada pesanan yang belum datang tapi kita sudah melakukan proses pemesanan tersebut? Nah, ini adalah rumus untuk key. Maka dalam periodic review method nanti, key ini akan disesuaikan perhitungannya pada saat dilakukan pemesanan dengan cara melihat inventory on hand dan juga stock on order. Contoh soal, PT Minin ingin menentukan jumlah pemesanan produk oli Duralik. Jumlah demand pada 12 bulan sebelumnya ditambah
tampilkan pada tabel. Oke. Persentase biaya simpan adalah 10% dari harga. Ini adalah I-nya dengan harga 50.000 per liter. Adalah C. Biaya pesan adalah 300.000 per pesan. Adalah S. Lead time 1 bulan. Hitung jumlah pemesanan periode saat ini menggunakan metode period review methods jika service level perusahaan adalah 95% dan inventory on hand saat ini adalah di 260 liter. Maka kita akan tentukan dulu time between ordernya atau T-nya. Pertama, yang kedua kita akan tentukan dulu target stock level. Ini datanya yang sudah kita inputkan ke dalam Microsoft Excel. Pertama kita cari dulu biaya simpan. Biaya simpan sama dengan persentase biaya simpan 10% tadi kita kalikan dengan harga 50.000. Diperoleh Rp5.000 per liter tahun. Yang pertama kita akan hitung time between order atau TBO. TBO rumusnya adalah Q dari perhitungan EOQ basic kita bagi dengan demand rata-rata. Q ini akan kita peroleh dengan cara akar dari 2 dikali ini annual demand atau demand totalnya kali dengan biaya pesan dibagi dengan biaya simpan. Bagi dengan rata-rata demand. Kita belum punya satupun aspeknya, maka kita hitung dulu. Yang pertama adalah rata-rata demand. Diperoleh rata-ratanya 297,42 liter. Selanjutnya adalah Q dari EOQ. Sama dengan akar dari 2 dikali biaya total, demand total dikali dengan biaya pesan. Ini dia dibagi dengan biaya simpan 5.000. Oke, EOQ-nya adalah 654,43 unit. Kita sudah peroleh Q dan D, maka kita bisa melakukan perhitungan TBO. Kita bagi saja Q dibagi dengan rata-rata. Ini dia, TBO-nya adalah 2,2 bulan. Tentang antar pemesanan yang satu dengan yang lain diharapkan 2,2 bulan. Selanjutnya, kita akan hitung target stock level. Target stock level sama dengan demand selama periode pesan ditambah lead time ditambah dengan service levelnya tadi Z dari 95% kita kali dengan standar deviasi demand dikali dengan akar dari T ditambah lead time. Ini adalah target stock level. Dari 5 informasi yang harus kita inputkan dalam perhitungan ini, kita baru punya D. Maka kita akan cari yang lainnya. Yang pertama kita akan cari adalah T ditambah lead time. Yaitu, time between order ini kita tambah dengan lead time-nya. 1. Oke. Diperoleh 3,20. Kemudian adalah Z dari service level. Z dari 95%. Sama dengan inverse 95%. Ini dia. Diperoleh angka 1,64. Selanjutnya adalah standar deviasi demand sama dengan STD. Kita blok ini. Oke, kita lanjutkan yang terakhir adalah akar dari T ditambah LT. Nah, ini nanti bisa kita masukkan langsung ke perhitungan. Kita hitung target stock levelnya sama dengan rata-rata dikali dengan T ditambah LT. Kita tambah dengan
Z dari 95% dikali standar deviasi dikali dengan akar dari ini. Ini adalah nilai target stock levelnya di 1005 atau kalau dalam persediaan biasanya di 1006 liter. Liter. Sudah kita peroleh bahwa target stock level dari hasil perhitungan sebelumnya ada di angka 1006 liter. Sekarang kita akan menentukan jumlah pemesanan. Berdasarkan soal, inventory on hand, inventory saat ini ada di 260 liter. Maka, Q sama dengan, kita singkat aja TSL, target stock level, kita kurang dengan inventory on hand, kita kurang dengan Q dalam proses pesan. TSL-nya ada di 1006, inventory on hand-nya ada di 260, Q dalam proses diasumsikan dalam soal adalah 0. Sehingga kita akan peroleh Q untuk periode saat ini adalah 746 liter. Ini dia. Kita misalkan soal berlanjut sehingga ada inventory on hand untuk bulan depan. Ini inventory on hand saat ini ya. Satu, ada inventory on hand untuk bulan depan sebesar 300 liter. Maka kita dapat juga menentukan Q-nya. Q TSL dikurang inventory on hand periode berikutnya atau bulan depan kurang Q proses bulan depan. TSL-nya masih sama di 1006. Kita kurang inventory on hand 300 dan Q dalam prosesnya adalah 0, maka kita akan mendapatkan Q sama dengan 706 liter. Nah, ini terlihat bahwa Q yang sekarang, Q saat ini berbeda dengan Q pada periode berikutnya. Nah, ini dia sesuai konsep dasar kita bahwa pemesanan tetap dilakukan dengan jarak 2,2 bulan, namun Q-nya berbeda-beda. Q1 di sini 746, di sini 706. Jika kita lanjutkan terus soalnya, maka Q ini akan memberikan hasil yang terus berbeda-beda. Nah, ini adalah contoh soal dari penyelesaian periodic review method. Semoga video ini bisa bermanfaat.